Karena terkesan kerja itu harus berdasarkan passion. Tahu? Udah nek gue ngomonginnya. Oke. Lu harus temenan sama stres itu. Lu gak bisa temenan sama stres susah sih. Jadi bukan berdamai sama diri tapi berdamai sama stres ya. Iya. That's right, straight. That's a good quote tuh. Boleh tahun di quote gak tuh ya editornya? By the way, lu masih ada opening gak di tempat lu? Opening juga masih ada. Ada. Buat teman-teman bisa dengar. Nah, kalau ada yang mau apply-nya, lu udah tahu nih cara nanyanya. I break through this because of you. No. It's because of you. I was just pushing you. You did it. Yeah. I'm just a random guy from the street, just giving you the guide gitu kan, giving you the map gitu kan. Daripada gue kasih lo duit, ini gue kasih lo koin. Tapi ada orang yang datang masih nanya, ini bener apa enggak? Ada yang ngelewatin aja, merasa it's crap. Tapi ada yang langsung take it dengan baik. Nah di situ gue percaya sama thing that yang bikin orang bisa sukses jualan apapun itu kalau dia yakin yang dia jual itu bermanfaat banget buat orang lain. I agree sih itu. Iya. Itu mungkin kalau gue double click ya, lu harus bisa kejar masalah kan. Iya. Lu bikin produk tapi nggak menyelesaikan masalah siapapun. Exactly. Yeah. So what you did was an amazing move, and I think it should be an inspiration to a lot of people. Bahwa kalau kita bingung what to do, ya use us, my own stuff, me as the case. Gitu kan. That's the right way to do. Ya kalau di konteks kita sih nggak ada pilihan. bukan yang nggak mau gitu. Kita mau wadahnya kalau ada pilihan lain mungkin kita kejar pilihan. Kalau di kita sih nggak ada. Gitu. Gue penasaran sama proses waktu lo hiring tim building link.id. How was the process? Hiring tim selalu sesuatu yang agak susah ya. Maksudnya meaning different generation, different background, family background, different ambition. Kalau ditanya, Gus, lu sekarang proses LinkedIn hiring segala macam bagaimana? Pertama sama gue ngomongin, lu kesini ke LinkedIn, kan gue buka locker gitu kan ya. Lu ke LinkedIn, mau ngapain? Nah kalau misalkan dia bilang mau nyari pengalaman baru itu, gue udah agak off tuh. Kenapa? Karena gue pengen nyari orang-orang yang udah mikirin LinkedIn itu apa, dan abis itu gimana caranya dia bisa kontribusi ke LinkedIn. Oke. Berarti dia harus connect dulu. Same like-minded people-nya gitu. Dan abis itu, jelasnya kita ada background check and everything lah ya. Itu kan very mundane process ya, itu pasti terjadi. Tapi yang what I'm looking for, people that can take stress. Karena gue lihat akhir-akhir ini, gue punya usaha yang punya banyak Gen Z, itu tuh terombang-ambing sama kata-kata stress tersebut. Karena terkesan kerja itu harus berdasarkan passion. Tahu? Udah nek gue ngomonginnya. Maksudnya ya kita bisa dissect everything lah ya. Passion menderita bos, bukan fun itu loh. Gue tahu Steve Jobs ngomong follow your passion, gue nggak tahu gitu. Tapi lu lihat dia menderita nggak? Makanya nggak dilihat itunya. Iya makanya. So dari sana gue berasa gue pengen tahu at least secara verbally dia bisa ngomong dia punya relationship sama stress. Kalau misalnya dia berasa, Pak saya orang yang gak bisa stress Pak. Saya kalau misalnya stress, saya udah mau jam kerja atau enggak, saya off gitu pokoknya. Nah itu udah red flag tuh buat gue. Nah dari sana gue lihat karakternya terhadap dia punya pertemanan terhadap stress. Kalau misalkan dia secara verbally bisa convince me bahwa dia itu oke dengan stress, itu pasti udah langsung jadi green light buat gue. Sebenarnya pengertian passion itu kan masih kacau. Maksudnya lu mencintai pekerjaannya. You enjoy doing it. Mau itu challenging atau enggak, lu sebenarnya bersedia melakukannya dan lu nggak akan komplain. Sebenarnya that's what Steve Jobs did. Dia kerja dari pagi sampai pagi, dia nggak pernah komplain I don't like this job. That's why it's called Steve Jobs gitu kan. Bisa make sense. I don't like this job. He loves it so much that he make people to do things yang orang lain bisa capek. A simple PowerPoint presentation dia bisa ganti 90 kali bro. Berarti kan dia terlalu perfeksionis. Nah, pertanyaannya orang yang kerja di bawah dia pasti yang parah dong stresnya. Benar nggak? Kok bos gue gitu banget gitu. Iya. Tapi dia orang tahu saking gilanya gue kalau keluar dari sini gue bisa kaya cepet karena skill gue itu udah langsung di accelerate. Endurance gue di accelerate, precision gue di accelerate. Nah banyak orang nggak paham ke situ bro.
lebih tepatnya mereka berasa stres itu suatu yang negatif ya. Iya. Karena ya gue tau lah, maksudnya sekarang banyak artikel-artikel kan, semakin banyak stres, semakin susah juga lu punya kesehatan. Yeah, no, they connect everything with mental health. Exactly. Yeah, mental health is important. Yeah, it's important, guys, because you guys are stuck in digital screen. We were not, so we came from that background. Iya. Yeah. Jadi kalau ngomongin itu, gue berasa lu harus temenan sama stres itu. Lu gak bisa temenan sama stres, susah sih. Jadi bukan berdamai sama diri, tapi berdamai sama stres ya. Iya. That's the right stress. That's a good quote tuh. Boleh tahu nih quote gak tuh ya editornya? Berdamai sama stres. Could be your book, man. Okay, by the way, I wrote a book. Gua agak ribet. I will send you the itu. Okay. I forgot to bring today. Oke. Okay, so dari situ lanjutin bro. Jadi gua pengen tahu lu proses hiringnya itu yang paling ribet tuh department apa sih? Yang lu sempat ngelewatin nggak orang kerja 3 bulan cabut, 3 bulan cabut? Oh sering lah. Capek Sering banget. lah. Sering banget itu. Yeah. Kalau nanya departemen apa, menurut gue apapun yang berhubungan dengan front end. Maksudnya kayak customer facing. Oke. Kenapa yang back end yang tech related itu lebih bisa dikontrol? Karena as you know, running tech startup kan semua KPI jelas kan. Yeah. Codingnya apa segala macam, Yeah. waterfall, sprint and everything, Yeah, you can KPI everything. Yeah. Orang minta review, oh lu belum meet this KPI ya berarti lu gak bisa lanjut gitu. Iya, betul. Jadi lebih objektif lah. Iya. Yang customer facing ini kan yang agak tricky kan. Oke. Kayak gue mau active user gue udah bulan ini 20%, gue mau 40%. Nah terus kan mereka juga berasa stres anjir 2 kali segala macam and everything gitu kan. Dan gimana caranya ngelakuin ini pak gitu. Oh butuh campaign strategi ini. Oh campaign strategi ini butuh orang ini pak gitu kan. Ya, jadi agile-nya orang-orangnya itu dengan gue punya ambisi kadang-kadang nggak sama nih. Tapi mereka masih mau aja minta duit yang lebih. Oke. Dimana gue punya prinsip atau lebih tepatnya kepercayaan. Menurut gue lu punya duit sama lu punya stres itu linear. Linear. Ya. Menurut gue. Iya. Makin banyak duit, makin banyak stres. Menurut gue ya. Iya, betul. Walaupun ada orang bilang enggak kok, gue liat yang itu nyantai-nyantai ya. Buat lu nyantai gitu. Iya. Lu gak tau kayak bebek aja kan dia nyantai tapi kakinya gini gitu kan. Makin was-was. Iya, exactly. Gila, dirjen pajak datang Iya, gimana bener. gitu kan. Itu stres juga itu kan. Nah, paperwork gue belum beres. SPT udah lewat sih ini kali ini sih pas podcast ini. Ya jadi dari sana berasa bahwa gimana caranya gue mastiin ini semua tuh sefrekuensi gitu. Ambisi finansial lu apa sih gitu. Iya. Dan lu kalau nanya spesifik, Gus lu hiring prosesnya gimana untuk memastikan itu sefrekuensi? I'm still learning. Iya. Kayak gue udah nanya ambisi finansial lu segala macam, terus gue tahu lu step untuk menuju ke sana. Ada orang berasa, Pak saya nggak mau Pak, saya mendingan keluar. Oke, what are the top 5 critical question you ask when you hire someone? Yang tadi pertama apa lu punya relationship terhadap stres itu selalu gue tanya ke mereka kayak Bilal apa lu punya pertemanan dengan stres? Lu punya relationship dengan stres seperti apa? Kedua, ambisi finansial lu berapa? Ketiga, gue nggak mau ngomongin 5 tahun ke depan, Bil. Setahun ke depan, lu berasa jenjang karir lu apa gitu. Nah jadi itu yang 3 yang selalu gue nanya ke orang gitu. Yang kecil-kecil yang gue selalu tanya kadang-kadang karena gue mempunyai persona, ini konteksnya LinkedIn ya, by the way ya, bukan konteks di bisnis yang lain ya. Karena konteksnya LinkedIn, gue selalu nanya, lu pernah konsumsi konten gue gak? Kenapa gue nanya itu? Karena gue ngapain memberikan impresi bahwa Agus Leo yang kalian lagi konsumsi sekarang ini itu mungkin beda loh dengan Agus Leo Halim sebagai pengusaha loh. Iya, beda. Ini karena topi kreator ada topi pengusaha gitu. It's different hat gitu kan. Kalau dia bilang udah konsumsi, gue harus kasih tahu dia ke dia gitu. Dismiss itu semua. Lu nggak pernah tahu Agus Leo Halim gitu. Karena lu bakal ketemu orang yang beda banget gitu. Nah jadi yang kelima kalau disuruh gue mikir lagi kayak apa aja hal-hal yang biasanya gue minta yang gue tanya ke mereka. Yang 3 kan critical, yang tadi kan apa namanya pas lagi gue ingat aja pas lagi LinkedIn. Terakhir adalah kalau misalkan lu sendiri jadi kreator, lu jualan digital produk apa? Tapi itu nggak semuanya lah, maksudnya contoh kalau staff yang level bawah kan gue nanya gitu. Tapi maksudnya kayak marketing officer segala macam gue tanya. You know the levels lah, what kind of questions ya. Nah yang itu kenapa gue nanya ke beberapa orang ini, gue buat dia tuh juga mikir gitu loh. Gue kalau masuk ke perusahaan ini, gue tahu nih konteksnya apa gitu. Untuk perusahaan ini bisa makin liquid, harus makin banyak SKU.
SKU-nya tuh apa aja di digital product. Nah dia harus bisa kasih gue jawaban itu gitu. Oke, berarti dia udah bisa mikir ke situ. Bisa mikir ke sana. Nah minimal lo udah tahu dia punya thinking prosesnya udah bener atau enggak. Jadi buat lo tune ini gampang. Benar. Ya. Oke, nih mumpung lagi kita ngobrol, by the way lu masih ada opening nggak di tempat lo? Oh maksudnya? Opening job. Opening job masih ada. Ada. Buat teman-teman bisa dengar. Nah kalau ada yang mau apply-nya, lu udah tahu nih cara nanyanya. Jadi lu pada mempersiapkan jawaban dengan tepat. Bisa. Gue selalu open sih, open. Tapi ya gue mau on the record juga buat nggak terlalu terkesan kayak ini inspirational. Di sini ada Bilal, mungkin Bilal pun lu pernah dengar, pasti pernah dengar ya, di tag kan ada namanya 360 review. Oke. Dimana you go on a circle terus people kritik you gitu. Iya betul. Ya kan. Ya Bilal jadi dia ada tim gue namanya Bilal di sini, dan dia jadi saksi lah bahwa pas itu ya semua boro-boro gue keluar tuh. I'm very hard to work with. Iya. Kayak I ask too much. Iya. Ekspektasi ketinggian gitu. Yeah. So disclaimer sedikit kalau misalnya lu pada yang mau itu pas 360 review that was my review. Yeah. I have all my negative review. Ya gue orangnya seperti itu. Gitu. Yeah. But the result shows. Thank you. Itu. That's the point. Jadi gue percaya segala sesuatu yang nyaman belum tentu aman bro. Tapi segala sesuatu yang aman belum tentu nyaman. Bisa. Bisa. Itu aja sih. Itu di buku ada gak tuh? ada di bukunya. Jadi jangan mengejar kenyamanan tapi kejarlah keamanan. Iya setuju. Tapi ya menuju keamanan banyak banget kan batu-batunya. Iya makanya nggak nyaman bro. Nggak nyaman. Iya. Gue akan masuk ke topik ini sebentar lagi. Tadi kan kita ngomongin hiring. Sekarang gue akan gue akan jump dulu ke ruang kreatif. Bro ngomong-ngomong, what is ruang kreatif and how did it happen? Ruang kreatif itu adalah gue punya inisiatif karena layaknya semua startup kan butuh bensin ya untuk jalan ya. Apalagi kalau misalnya lu udah punya tanggungan selain diri lu sendiri, punya keluarga, punya anak bahkan, itu kan jadi makin panjang tuh. Lu punya cost segala macam kan, overhead cost lu yang di rumah lu, bukan di office gitu kan. Yeah. Nah karena dari situ gue berasa apa nih hal yang lowest hanging fruit yang bisa gue kerjain sekarang juga gitu loh. Karena gue nggak bisa nunggu ini lingkit sampai mature kan. Nah alhasil di 2022 akhir gue udah bikin lah ruang kreatif. Dimana ruang kreatif itu adalah gue pengen ngajarin orang-orang siapapun itu, mau itu brand ataupun kreator, untuk gimana caranya mengoptimalisasikan konten kalian untuk jadi viral. Yeah. Karena kan gue udah punya case study-nya nih. Yeah. Jadi di ruang kreatif itu diajarin gimana caranya lu bikin konten. Ya, jadi rumus-rumusnya, cara-caranya. Benar. Contoh spill dikit ada namanya Hives. Hook, intro, value, and screen sales pitch. Okay. Nah lu harus ada struktur seperti itu. Dan yang jelasin dikit dong buat ini aja, buat teman-teman yang nonton. Oke, jadi Hives. contoh Yeah. kalau misalnya hook yang orang-orang pada umumnya tahu kan 3 second rules. Yeah. Tapi hook pun banyak tipe-tipenya, ada yang negatif, ada positif. Yeah. Kalau mau viral udah negatif aja, tapi siap-siap dikatain. Ya kan? Tapi banyak banget nih hooknya, ada ask a question, giving a fact, giving tips, banyak banget kan. Nah, terus kalau intro, maksudnya buat intro lu kasih tau, hai nama gue Agus Halim, enggak, karena orang kan gak peduli lu siapa. Tapi intro adalah intro ke masalahnya gitu. Yeah. Masalahnya apa nih terhadap intro tersebut, kenapa masalah ini orang tuh harus dengerin gitu. Nah baru ke value-nya, penyelesaiannya apa sih? Kayak apa yang harus diselesaikan terhadap masalah tersebut, gimana cara menyelesaikannya. Nah baru end screen sales pitch. Kalau misalnya lu mau tahu lebih banyak lagi, klik link ini. Nah itu adalah Hives. Nah itu ruang kreatif ngajarin hal-hal seperti itu. Dan tanda kutip yang bikin beda mungkin kalau misalnya orang mikir, oh itu mah pada umumnya ya bro ya. Yes, tapi kan baik lagi ya, digital product tuh menurut gue butuh ada sisi personalnya kan. Ya, nah itu kan Agus Halim. Benar. Dan gue pun ngebedainnya itu juga dari sisi case study-nya. Maksudnya di LinkedIn pun kita menaungi 22 akun Instagram. Nah 22 akun Instagram ini kita kasih lihat studi kasus ya. Yang ini followersnya dapat 300.000 dalam waktu 2 bulan, kenapa? Yang ini followersnya 100.000 dalam waktu 1 bulan, kenapa? Yang ini 60.000 dalam 3 bulan, kenapa? Kita breakdown nih konten-konten pilarnya. Jadi itu yang jadi sekalian case tadi itu benar-benar ngejelasin ini failnya di mana, ini suksesnya di mana. What made this grow, what made this slow. Ya gitu-gitu ya. Karena gue lihat kan kalau misalkan pas lagi gue buat ruang kreatif ini, gue lihat orang-orang yang ngajarin bikin konten pada umumnya kan malah menunjukkan mereka punya alumni. Tapi kan gue mikirin kalau misalnya gue daftar ruang kreatif, daftar. Kalau misalnya ngomongin
alumni gue berasa agak nggak fair ya, maksudnya bukan nggak fair, maksud gue ya jelasnya orang itu masuk ke gue banyak sebenarnya gue kalau misalkan mau tanda kutip flexing gue punya alumni, bener bagus-bagus gitu, tapi gue berasa satu ya gue berasa nggak beretika gitu kalau gue pengen nama mereka gitu kan ya. Terus gue berasa fakta bahwa mereka tuh berhasil menurut gue bukan gara-gara gue, bahwa mereka beraksi kan. Yeah. They take the action gitu. I believe in the same thing that you said. Yeah. When people say, bro, Neil, I made atau I break through this because of you. No, it's because of you. Exactly. I was just pushing you. You did it. Yeah. I'm just the guy, random guy from the street, just giving you the guide gitu kan, giving you the map gitu kan. Jadi gue berasa very humble. Gue berasa agak susah gue ngomongin ke sana gitu buat gue punya materi gitu kan, materinya jualan gue case study tersebut. Udah deh gue bikin akun sendiri buat orang-orang kebayang, oh si Agus tuh yang punya ini ya. Oh ternyata breakdown seperti ini. Oke, keren. Jadi buat teman-teman yang lagi bangun startup, ya jangan patah semangat kalau belum ada investor. The first investor is yourself. Yeah. You must believe in your own product. You must invest anything and everything to yourself. That is what I believe personally. Setuju sih, apalagi kalau misalkan gue tambahin mungkin kalau misalkan orang-orang yang lagi ditolak sama investor, it's okay guys. Yeah. Maksudnya kalau misalkan lu beneran secara intuitively tahu bahwa produk lu tuh bener, lu jalanin aja gitu. Yeah. When the market is here, market is there, kayak udah arrive, you will get everything gitu. Yeah. By the way, LinkedIn akhirnya finally invested by others or it's self-invested? Self-invested. Yeah, that's something to be proud of, right? Kalau misalnya dalam konteks profitable ya. Iya. Tapi kan some people kan konteksnya adalah gue pengen keren IPO segala macam gitu kan ya. Oh nggak beda. Kalau yang butuh investor itu kalau yang memang udah mau dominate the market itu beda kan. Udah punya goalnya udah valuation based. Kalau lo mau bangun profitability kan beda. Lo nggak perlu investor banget sih. That's true. Yeah. The customers is your investors. Iya, true. Oke, bro. Jadi perjalanan link.id dimulai 2020. The first breakthrough, the first 100,000 or the first, what was the KPI, the first numbers that you felt, yes, I did it. 2021, 2022, 2023 gue brand komentar gak ada satupun. Hit 100,000 users, active users 10,000, just meh gitu loh. Tapi pas di 2024 ada bisa sampai GMV-nya itu 10 billions a month, double digit. Itu yang unlock nih gitu. I think the market's here. Dan abis itu gue double klik lagi, siapa nih yang drivernya gitu. Drivernya moms. Ibu-ibu gitu. Gimana ibu-ibu? Jadi GMV yang lo ngomong ini GMV dari si users ya? Dari users. Yeah. Gross metrics value dari si users tersebut. Nah, yang pas gue double klik ternyata ibu-ibu itu menurut gue menarik gitu. Harusnya ibu-ibu itu adalah gue punya long tail. Iya, long tailnya bener ya. Harusnya gitu kan. Kayaknya ibu-ibu kayaknya gak peduli sama digital product deh bos. Tapi ternyata yang long tailnya itu serap, dan serapnya itu dramatis itu. Kayak bener-bener kenceng banget itu. Jadi bahkan ada banyak banget lah cerita suksesnya. Tapi kalau your point kayak ada gak satu titik yang bener bikin gue bahagia banget. Bukan masalah duitnya, bukan masalah kayak ini produk yang gue bangun nih, berguna nih, bermanfaat nih ya itu angle itu. Cerita sukses yang gue berasa gue pengen kena adalah ada satu ibu-ibu bikin satu digital product. Di mana di digital product tersebut dibuat dia sendiri bisa menghasilkan M. Nah, buat dia doang nih. Tapi dia mengafiliatkan ke komunitas ibu-ibunya. Di komunitas ibu-ibu ya secara total bisa dapat 500 juta. Wow. Jadi ekosistem digital product tersebut, specifically those SKU, 1,5 M dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan. Wow. Itu apalagi kita ngomongin pas kita rekam video ini terkesan kayak seakan-akan banyak banget masalah terhadap pinjol sama judul. Iya. Kita ngomongin guru-guru, korban PHK sama ibu-ibu katanya 70% dari yang korban tersebut. Nah fakta bahwa gue mempunyai kontribusi menciptakan suatu tools untuk ngebantu mereka itu ke ekosistem digital yang sehat, itu suatu achievement buat gue. Oke. Congratulations for that. Thank you. Jadi kalau ditanya apa sih yang gue benar-benar value banget, wah itu sih. Itu buat gue sesuatu.
Kalau kita ke desa, kita lihat sapi biasa aja kan. Lihat sepeda juga biasa aja kan. Tapi kalau sapi yang naik sepeda, Itu jadi luar biasa. itu jadi luar biasa. Jadi kalau misalnya lu berasa sekarang lu gak bisa ngubah diri lu sama sapi, ya lu belajar hal yang lain gitu. Iya, Lu naik sepeda lah gitu kan. Iya. Pasti orang langsung pengen tahu gitu kan. Dia orang punya ruang untuk make money-nya gede. Karena playernya dikit kan. Iya. Sekarang kompetisinya makin banyak lah gitu Iya, kan. iya. Ada ibu-ibu sekarang. Iya, iya. So moms, young moms and the women gitu. Ya, woman empowerment works man. Buat yang serius. Kalau yang buat yang iseng ya udah lo buka aja jualan terus. Benar, Iya. itu juga bisa. Good point. Buat yang money making online pro. Pro users yang benar-benar pokoknya gue percaya sama lu, gue mau ini my sustainable career path, lu harus ngelakuin itu after sales. Iya.